Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Legal, ilegal, investasi minuman keras. Kalau kita berbicara mengenai minuman mengandung alkohol, miras atau apapun namanya, memang selalu menuai pro dan kontra dan perjalanannya sangat panjang kalau kita berbicara mengenai konteks negara seperti Indonesia. Seperti apa legal dan ilegalnya? Kalaupun legal, pronya di mana, ilegal, kontranya di mana, dan sebenarnya kontribusinya ke perekonomian dan bisnis di tanah air seperti apa? Karena pada ujungnya kalau kita berbicara mengenai keberadaan dari minuman beralkohol yang selalu kita kaitkan dengan cukai, ini adalah pertanyaan sejauh mana akan memberikan keuntungan dan manfaat bagi negara dari sisi penerimaan pemasukan tambahan. Kita bahas ya, legal ilegal investasi minuman keras. Satu hal yang pasti sekarang melalui Perpres Peraturan Presiden nomor 10 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, pemerintah akhirnya sah melegalkan masyarakat Indonesia dan juga para pebisnis dan juga investor asing dengan catatan yang akan kita bahas nanti untuk bisa memproduksi dan mengedarkan minuman mengandung alkohol atau minuman keras dengan tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Jadi meskipun sekarang sah, ada payung hukumnya, Perpres nomor 10 2021 dilegalkan untuk bisa memproduksi minuman mengandung alkohol, tetapi tetap ada peraturan mainnya. Itulah mengapa sekarang dimasukkan ke dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Karena sebelum lahirnya Perpres yang diteken 2 Februari 2021 dan berlaku untuk tahun ini, mulai dari 2 Februarinya, jadi di bulan ini sudah berlaku. Ini sebelumnya kalau kita ingat lagi, investasi maupun industri untuk usaha minuman mengandung alkohol atau miras ini dimasukkan ke dalam kategori bidang usaha tertutup. Tapi sekarang masuk ke dalam bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Karena meskipun legal, tidak sebebas itu. Ini adalah bagian dari pelaksanaan UU nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi masih ada hubungannya produk-produk turunannya. Salah satunya adalah Perpres nomor 10 2021. Sambil kita nantikan seperti apa respon dan juga penerimaan dari masyarakat. Karena tentu saja apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, siapapun yang sedang ada di atas tampuk pemerintahan menerima pro dan kontra. Ini juga mengenai dimasukkannya industri produksi minuman mengandung alkohol atau miras ini ada di lampiran 3 soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Jadi sah dengan adanya lampiran 3 ini, industri minuman mengandung alkohol atau miras yang sebelumnya masuk ke dalam bidang usaha tertutup sekarang masuk ke dalam bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Jadi semuanya ada aturannya. Kemudian selain melegalkan industri atau produksi minuman mengandung alkohol ini berlaku juga untuk pabrik pembuatan minuman anggur serta minuman yang mengandung malt. Dan juga hal menarik lainnya yang perlu kita pahami dengan Perpres nomor 10 2021 ini juga sekarang nanti bisa disahkan juga industri minuman keras. Kemudian selain produksi, pemerintah juga mengizinkan perdagangan minuman mengandung alkohol atau minuman keras eceran di kaki 5 untuk minuman beralkohol. Tetapi sekali lagi ada persyaratannya, jaringan distribusi dan tempatnya harus disediakan secara khusus. Jadi nanti mulai perlahan dibuka lagi, Anda bisa membeli secara eceran bahkan di kaki 5 untuk minuman mengandung alkohol atau miras dengan syarat dan jaringan distribusi yang diatur sangat ketat sesuai dengan undang-undang. Next kita lihat, ini adalah syarat usaha minuman beralkohol. Jadi meskipun legal ada persyaratan ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Ini penanaman modal untuk industri minuman mengandung alkohol ini baru dapat dilakukan. Ada kalimat baru ya, baru dapat dilakukan di sebanyak 4 provinsi sejauh ini dari ditekennya Perpres di 2 Februari kemarin. Antara lain ada di Provinsi Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste, dekat dengan Australia, kemudian ada Sulawesi Utara dan juga Papua. Jadi so far sejauh ini ada 4 provinsi yang diizinkan untuk bisa memproduksi, mengedarkan dan dibiarkan dalam artian ada fleksibilitas di sana untuk membuka usaha minuman mengandung alkohol. Tetapi dengan syarat yang lebih ketat lagi, 4 provinsi ini juga harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah budaya dan kearifan setempat. Itu catatan tambahannya. Kemudian bagaimanakah dengan provinsi lain dengan di luar 4 provinsi ini? Apakah mereka juga punya kebebasan atau fleksibilitas untuk membuka usaha atau membuka ruang investasi, menanamkan modal di industri minuman keras? Boleh saja, ada catatannya. Di luar 4 provinsi yang sudah ditetapkan
awal ini dapat ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan, sekali lagi, berdasarkan usulan gubernur. Jadi misalnya nanti DKI Jakarta sebagai provinsi atau provinsi lain juga ingin membuka keran investasi untuk industri minuman beralkohol atau minuman keras, sah-sah saja selama ada usulan dari gubernur. Karena kalau kita berbicara mengenai usulan gubernur, ini tidak main-main, tentu saja sudah didengarkan semua masukan dari masyarakat di provinsi setempat. Baru nanti bisa ditetapkan oleh Kepala BKPM. Nah, sebelum terbit Perpres, industri pembuatan miras ini masuk dalam golongan dan bidang usaha tertutup, dan sekarang pemerintah sudah menetapkan industri minuman keras ini sebagai daftar positif investasi atau DPI terhitung sejak tahun 2021. Jadi kalau tadi ditanya perjalanan legal tidak ilegal, tertutup dikecualikan, sekarang sudah sah. Bahkan industri minuman keras dengan adanya Perpres tadi sekarang masuk dalam daftar positif investasi atau DPI. Dan selain produksi, pemerintah juga mengizinkan perdagangan eceran melalui kaki lima. Next, kita lihat ini adalah siapa saja para penanam modal usaha minuman beralkohol atau siapa saja yang diizinkan mendapatkan restu untuk membuka industri minuman mengandung alkohol atau miras. Tentu saja dengan ada persyaratan yang harus mereka penuhi. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 dari Perpres 10 2021 yang kita bahas tadi, mengacu pasal 3 ayat 1 huruf C, para penanam modal ini bisa berasal dari investor asing. Ini pun investor asing dengan peraturan yang sangat ketat, harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian skala usaha yang dimiliki oleh investor asing ini juga skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah, ini di luar tanah dan bangunan. Jadi tidak serta-merta semua investor asing bisa membuka usaha atau memproduksi minuman keras di Indonesia, khususnya di 4 provinsi awal tadi ya. Kemudian investor domestik pun diberikan kesempatan yang sama, bahkan investor domestik ini ranahnya bisa luas sampai ke koperasi dan UMKM. Ingat tadi sudah mulai diizinkan juga peredaran minuman keras, penjualan minuman mengandung alkohol secara retail atau eceran dengan syarat yang sangat ketat, jaringan distribusi dan juga wilayah yang ditentukan. Jadi UMKM pun nanti bisa Anda memproduksi, kemudian mengedarkan dan menjual minuman mengandung alkohol atau miras. Next, ini adalah realisasi penerimaan cukai 2020. Mengapa ditampilkan juga slide presentasi ini? Karena pada ujungnya adalah seberapa urgen pemerintah harus melegalkan atau membuka keran investasi sebesar-besarnya bagi industri dan peredaran minuman mengandung alkohol atau miras. Karena miras ini kan selalu diasosiasikan dengan cukai. Cukai ada joke ya, ada anekdot bahwa cukai ini adalah sinteks atau pajak dosa. Apa sih cukai? Cukai itu adalah pajak dosa. Pajak yang dikenakan untuk barang-barang yang diproduksi dan dianggap bisa memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Jadi di sini timbul kata-kata joke, cukai adalah pajak dosa. Dan kita ingin tahu seberapa tinggi sih pajak dosa yang diberikan kepada minuman-minuman mengandung alkohol tadi dan posisinya seberapa penting sehingga keran investasi harus dibuka lebih lebar lagi untuk minuman-minuman keras mengandung alkohol tadi. Kita lihat terlebih dahulu, ini adalah gambaran sepanjang 2020 total penerimaan kepabeanan dan cukai. Jadi total ya, kepabeanan dan cukai. Kita ada di angka 212,8 triliun rupiah. Siapa yang tidak tahu 2020 sudah dimulai masa pandemi, kita mengalami koreksi. Ada kontraksi untuk total penerimaan kepabeanan dan cukai kita di 0,3% secara year on year. Tetapi kalau kita lihat dari cukainya saja, untuk total penerimaan cukai ada di angka 176,3 triliun rupiah. Masih bertumbuh, mengalami peningkatan tapi slightly tipis sekali, 2,3% secara year on year. Kita lihat kontributor utamanya dari mana? Total penerimaan cukai atau pajak dosa dari negara Indonesia masih didominasi oleh cukai hasil tembakau, CHT. Di angka 170,24 triliun rupiah. Kemudian disinilah posisi dari cukai minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Angkanya di 5,76 triliun rupiah. Nah ini diharapkan dengan dibukanya ada fleksibilitas dari Perpres tadi bahwa kita sekarang legal untuk bisa memproduksi dan menjual minuman mengandung alkohol dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Bisa diharapkan akan ada tambahan cukai di sana sehingga akhirnya bisa menambah penerimaan perpajakan negara dari cukai. Kemudian dari cukai etil alkohol di 240 miliar rupiah.
Kalau kita berbicara mengenai cukai atau pajak dosa ini sejauh ini memang ada 3 basis utama yang sering kita bicarakan ya. Kalau tidak dari rokok, tembakau, kemudian dari etil alkohol ataupun minuman mengandung alkohol. Nah, ini sudah diusulkan oleh Kementerian Keuangan. Semoga DPR juga bisa diharapkan ini mendukung wacana dari pemerintah agar basis penerimaan cukai ini bisa diperluas lagi. Tidak hanya melulu didominasi oleh satu komoditas tertentu, khususnya tembakau atau rokok dan minuman mengandung etil alkohol atau etil alkohol, tapi bisa diperluas. Karena di negara-negara maju basis cukai mereka ini sebenarnya cukup banyak dan jauh lebih banyak dari Indonesia. Beberapa negara bahkan sampai 11 basis cukai. Indonesia sementara itu masih terikat dan juga terpaku hanya dalam 3 basis cukai ini. Kalau tidak rokok ya minuman keras. Diharapkan nanti bisa ditambah lagi. Jadi ini gambaran seberapa signifikan sebenarnya cukai yang diperoleh dari negara kita dari minuman mengandung alkohol, likor atau minuman keras. Ini ya salah satu ide atau gagasannya seperti itu dan diharapkan oleh Kementerian Keuangan juga basis cukai ini bisa diperluas lagi sehingga konsumsi barang-barang atau produk yang dianggap bisa merugikan kesehatan masyarakat bisa semakin diminimalisir. Idenya seperti itu ya, mimpi baiknya seperti itu. Next kita lihat nanti targetnya seperti apa di 2021. Untuk gambaran ini adalah target penerimaan cukai di APBN 2021. Total targetnya ada di 180 triliun. Cukai rokok masih mendominasi di 173,78 triliun, sementara sisanya cukai MMA, EA, dan cukai lainnya di 6,21 triliun. Pertanyaannya, karena selalu timbul pro dan kontra, apakah dengan dilegalkannya investasi minuman keras dan industri minuman beralkohol ini benar-benar sangat signifikan bisa membantu kontribusi penerimaan negara dari sisi pajak, atau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Kita nantikan bersama. Satu hal yang pasti, semuanya berujung pada mimpi untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih bagi negara apapun resiko yang harus diambil. Kita nantikan dan kita kawal bersama.